Kata-kata buruk orang hakikatnya penyampaian dari Allah tentang akhlak kita yang sebenarnya. Tentang akhlak kita yang sebenarnya. Jadi yang bahaya bukan mulut orang, bukan kata-kata orang ketika menggibah, memfitnah, membuka aib. Tapi yang bahaya adalah mulut saya, kata-kata saya ketika saya memfitnah, ketika saya menggibah, ketika saya membuka aib orang. Jadi manfaat mudarat ini mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mudarat datang daripada makhluk itu, tidak akan. Mudarat itu mutlak datang daripada Allah. Bergabung jin dan manusia hari ini mau memberikan mudarat pada kita, mau menghilangkan harta kita, mau membinasakan kita. Kalau kata Allah bilang tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Bergabung jin dan manusia memberikan manfaat pada kita, memberikan harta pada kita, kan? Memberikan kemuliaan kepada kita. Kalau Allah SWT katakan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi ingat Allah SWT membuat hati kita tenang, kehidupan kita lapang. Ketika masalah datangkan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, misalnya suami istri, ya kan, tiba-tiba suaminya marah-marah dengan istrinya, ya kan? Ketika si istri ingat pada Allah SWT, tidak akan ikut marah. Yang buat suami saya marah Allah, yang mentakdirkan dia marah-marah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi apapun bentuknya dalam kehidupan kita, ketika kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti hati kita tenang, hidup kita lapang. Pasti hati kita tenang, hidup kita lapang. Jadi pentingnya kita senantiasa belajar mengingat Allah Subhanahu wa taala 24 jam dalam kehidupan kita. Dari mulai kita bangun tidur, kita diajarkan untuk mengingat Allah. Sehingga doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Langsung disuruh kita muji Allah. Alhamdulillahilladzi, ya kan, puji syukur bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan hamba setelah mematikan. Disuruh ingat Allah bangun tidur. Kita akan makan, kita pun diperintahkan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saat makan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Saat kita hendak keluar daripada rumah, kemudian masuk daripada rumah, hendak memulai aktivitas kita, ya kan? Maka disunahkan semuanya diawali dengan bismillah, dengan menyebut daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita harus usahakan. Kita harus usahakan. Dengan cara apa? Hari-hari kita bicarakan. Hari-hari kita bicarakan apapun kejadiannya, apapun takdirnya, kita usahakan ingatkan diri kita pada Allah, ingatkan anak istri kita pada Allah, sahabat atau orang yang berinteraksi dengan kita ini pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihan kita dakwahkan, kita bicarakan, kita dakwahkan. Karena hari ini apa yang sering kita bicarakan itu akan keluar daripada, bahkan akan wujud daripada akhlak kita. Akan masuk dalam hati, akan wujud dengan akhlak. Jadi apa yang sering kita bicarakan, kalau kita bicarakan misalnya tentang kebendaan, tentang rumah mewah dan lain sebagainya, maka yang akan masuk dalam hati kita ini tentang kebesaran rumah tadi. Tentang kebesaran rumah. Dan akhlak yang akan kita kerjakan, usaha untuk mewujudkan kebesaran rumah. Usaha untuk mewujudkan kebesaran rumah. Jadi berhati-hati dalam bicara, kata ulama hikmah katakan, berhati-hati kalian dalam berpikir, berhati-hati kalian dalam merisau, karena risau ini akan menimbulkan pembicaraan. Dan dari istiqomah pembicaraan akan menimbulkan akhlak tadi.